Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya pemirsa, adanya pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat masyarakat untuk berinvestasi. Berdasarkan data PT Custodian Central Efek Indonesia atau KCEI, jumlah investor pasar modal Indonesia di sepanjang 2020 terus bertambah hingga mencapai lebih dari 3 juta investor. Jumlah investor pasar modal terus meningkat. Berdasarkan data PT Custodian Central Efek Indonesia atau KCEI, jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 3,39 juta investor dari periode Januari sampai Oktober 2020. Angka ini tumbuh 36,82% dari capaian akhir tahun lalu yang tercatat sebesar 2,48 juta investor. Direktur Utama Custodian Central Efek Indonesia Urip Budi Prasetyo menyatakan jumlah investor CBES atau saham sebanyak 1,44 juta investor atau naik 30,02% dibandingkan 2019. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Self-Regulatory Organization atau SRO yang bersama-sama berkomitmen melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pasar modal dan peningkatan pengawasan yang terintegrasi. Selain itu, kaum milenial turut mendorong pertumbuhan investor retail, khususnya yang berusia di bawah 30 tahun. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, tahun 2020 bisa dikatakan sebagai tahun kebangkitan pasar modal Indonesia karena jumlah investor yang terus bertambah. Lantas bagaimana review dari tiap-tiap instrumen investasi di tahun ini? Langsung saja kita bahas bersama dengan rekan Mangi Veracong. Selamat siang Mangi. Ya halo, selamat siang Fajar. Ya Mangi, bagaimana kemudian melihat capaian-capaian dari sisi investasi meskipun kita tahu di tengah kondisi yang cukup berat pandemi COVID-19 di tahun ini, apa saja yang mungkin sudah Mangi lakukan ini riset atau data-data yang bisa dibagikan ke pemirsa? Ya baik, terima kasih Fajar. Ya pemirsa, pada episode lalu saya baru saja nih membahas mengenai kegiatan ataupun aktivitas apa saja sih yang banyak dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19, dan ternyata salah satu kegiatan dan aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah bermain ataupun menggunakan internet. Yang terbukti ya dari peningkatan jumlah pengguna internet dari sepanjang 2019 sampai dengan kuartal 2 2020 yang jumlahnya mencapai sekitar 196,7 juta pengguna internet, ataupun jumlah tersebut ternyata meningkat sekitar 8%. Tapi tidak hanya bermain internet ataupun menggunakan internet saja, ternyata masyarakat ya di masa pandemi COVID-19 ini juga gemar melakukan investasi, karena ternyata menurut data dari KSEI sendiri di sepanjang 2020 ini terjadi penambahan jumlah investor ya, terutama di pasar modal Indonesia yang saat ini jumlahnya telah mencapai sekitar 3,39 juta investor. Dan ternyata jumlah 3,39 juta investor tadi ini meningkat sekitar 2,48 juta investor dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ternyata ada kabar baik lagi nih Fajar dan pemirsa. Ternyata jumlah investor di pasar modal saat ini juga banyak didominasi oleh investor domestik, karena sekitar 98% ya investor domestik ini mendominasi jumlah investor di pasar modal Indonesia. Kemudian sisanya sekitar 1,1% ini baru didominasi oleh investor asing. Oke, jadi data awalnya adalah seperti itu. Tapi apakah kemudian dari sisi pertumbuhan jumlah investor, Mangi, apa benar kemudian investor milenial saat ini perlahan-lahan mulai mendominasi di pasar modal Indonesia? Ya Fajar, ternyata dari jumlah sekitar 98% ya investor domestik yang ada di pasar modal Indonesia, sekitar 70% itu didominasi oleh investor domestik. Karena untuk investor yang usianya di bawah 30 tahun ternyata presentase jumlahnya ini sekitar 40%. Dan untuk investor yang usianya dari 31 tahun sampai dengan 40 tahun, jumlah presentasenya hanya sekitar 20% saja. Ternyata meskipun adanya pandemi COVID-19 ini ya, milenial ternyata semakin gencar untuk melakukan investasi dan mungkin untuk menambah pendapatan ya di masa pandemi COVID-19 ini.
Oke, jadi sepertinya ada realokasi dana mungkin ya dari teman-teman milenial yang mungkin tadinya ingin jalan-jalan begitu atau mungkin berbelanja akhirnya karena berbagai macam pembatasan, investasi sepertinya menjadi salah satu yang dipilih termasuk di pasar modal Indonesia. Tapi Mangi, jika kita lihat sejauh ini bagaimana kemudian performa dari instrumen-instrumen investasi yang ada sejauh ini? Adakah kemudian data-data terkait performa tersebut, Mangi? Ya, mungkin kita akan membahas satu persatu ya peningkatan terhadap jumlah investor tentang instrumen investasi yang ada di Indonesia, dan kita mulai dari reksadana. Ternyata untuk reksadana sendiri ini berdasarkan data dari KSEI ya, di sepanjang 2020 untuk jumlah investornya ini meningkat sekitar 52% hingga saat ini jumlah investor reksadana telah mencapai sekitar 2,7 juta. Kemudian untuk investasi obligasi ya, ternyata jumlah investornya juga meningkat sekitar 38%, dan hingga saat ini jumlah investor untuk obligasi sendiri telah mencapai sekitar 438.000. Kemudian untuk saham ya ternyata juga mengalami peningkatan untuk jumlah investornya, yaitu sekitar 30% meningkatnya, dan saat ini jumlah investor saham telah mencapai sekitar 1,44 juta. Dan kemudian tidak hanya reksadana, obligasi, dan saham saja, tapi ternyata P2P lending di sepanjang semester 1 2020 juga mengalami peningkatan jumlah investor yang cukup signifikan. Dan ternyata untuk P2P lending sendiri peningkatan jumlah investornya ini mencapai sekitar 32% secara year on year, hingga jumlahnya ya sekarang untuk investornya sendiri itu telah mencapai sekitar 659.000 investor. Kemudian ternyata untuk deposito juga jumlah investornya ya juga bertambah nih di sepanjang 2020 ini, karena menurut data dari Bank Indonesia sendiri untuk DPK atau dana pihak ketiga hingga Oktober 2020 jumlahnya juga semakin meningkat ya, yaitu sekitar 6,3 triliun rupiah. Dan jika kita bicara mengenai DPK ini kan terbagi lagi ya Fajar, mulai dari giro, tabungan, dan juga simpanan berjangka. Ternyata untuk giro dan tabungan justru di sepanjang 2020 ini pertumbuhannya melambat, tapi untuk deposito ternyata di sepanjang 2020 ini justru pertumbuhannya sangat positif hingga mencapai 8% untuk pertumbuhan deposito sendiri. Jadi memang ternyata di setiap instrumen investasi yang ada di Indonesia ternyata mengalami peningkatan jumlah investor yang cukup signifikan di sepanjang 2020. Lantas melihat capaian tersebut, Mangi, jika kita bandingkan antar instrumen investasi mungkin ya, apa kemudian yang mungkin bisa kita sebut investasi yang paling menguntungkan di tahun ini? Jadi kita bicara mengenai investasi apa sih yang paling cuan gitu ya di sepanjang 2020 ini, mungkin kita harus review di Fajar dan pemirsa satu persatu instrumen investasi yang ada di Indonesia. Mungkin kita mulai dari obligasi dulu ya, obligasi ataupun surat utang pemerintah. Dan biasanya surat utang ini memang tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah saja, tapi juga biasanya oleh korporasi. Tapi yang biasanya dimiliki oleh investor seperti masyarakat ya, atau investor retail, ini adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau biasa disebut dengan obligasi retail. Dan ternyata di sepanjang 2020 ini pemerintah telah mengeluarkan obligasi retail sebanyak 6 kali Fajar, dimulai pada bulan Januari, Februari, kemudian bulan Juni, Agustus, dan juga Oktober. Bahkan beberapa waktu lalu pemerintah juga sempat mengeluarkan Ori 017 ya, yang ternyata ini sangat laku sekali di pasaran karena harganya dimulai dari 1 juta rupiah. Dan jika bicara mengenai obligasi, sebenarnya yield ya atau imbal hasil yang didapatkan dari obligasi ini kan tergantung dengan suku bunga acuan. Nah, apabila suku bunga acuannya semakin tinggi, maka yield atau imbal hasil yang didapatkan dari obligasi juga akan semakin tinggi. Tapi begitu sebaliknya, jika suku bunga acuannya semakin rendah, maka yield atau imbal hasil juga akan semakin rendah. Kemudian jika kita cermati lebih jauh lagi di sepanjang 2020 ini, ternyata Bank Indonesia sendiri juga telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 4 kali dan totalnya mencapai 125 basis poin ya hingga saat ini. Untuk suku bunga acuan sendiri telah mencapai 3,75%, dan ini secara tidak langsung ya juga akan mempengaruhi dari yield obligasi tersebut. Dan jika kita bicara mengenai suku bunga acuan kemudian obligasi, sebenarnya ini juga berkaitan erat dengan deposito ya, karena deposito pun untuk mendapatkan bunga deposito yang tinggi maka terpatok juga nih dengan suku bunga acuan yang tinggi. Jadi apabila suku bunga acuannya rendah, maka bunga yang didapatkan untuk deposito juga akan semakin rendah. Tapi ada tapinya dulu nih Fajar dan pemirsa, untuk dua jenis instrumen investasi ini ya, obligasi
dan juga deposito tergolong cukup aman, karena memang untuk obligasi sendiri ya, apalagi yang dikeluarkan oleh pemerintah, potensi gagal bayar dari pemerintahnya ini sangat kecil sekali. Jadi bisa dikatakan obligasi retail yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tergolong cukup aman. Kemudian untuk deposito sendiri juga saat ini telah dijamin oleh LPS ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan mungkin Fajar juga bisa menyampaikan nih kepada pemirsa ya, bagaimana sih atau berapa sih besarannya yang ditanggung oleh LPS dalam instrumen investasi deposito, Fajar. Iya, Mangi. Dan juga pemirsa mungkin banyak dari Anda begitu ya mengenal investasi dari sisi konservatif atau konvensional di deposito begitu ya, untuk kemudian menyimpan dana ataupun uang begitu untuk kemudian mengharapkan bunga deposito. Tapi semenjak November 2020 ini lembaga penjamin simpanan menyatakan bahwa bunga deposito yang dijamin hanya berada di level 4,5%. Di atas itu sudah tidak masuk dalam penjaminan LPS. Tapi memang masyarakat Indonesia kita tahu begitu ya, masih cukup banyak yang menaruh minat dan juga perhatian pada deposito karena mungkin disebutkan sebagai salah satu instrumen investasi yang termudah dan tidak ribet begitu ya. Dan juga untuk mengkalkulasikannya juga mungkin sudah bisa dilihat dari awal dibandingkan untuk kemudian memilih instrumen investasi yang lain. Padahal di saat yang sama justru seperti yang tadi sudah mengisebutkan, masih cukup banyak instrumen investasi lain yang ternyata lebih menarik jika kita bandingkan dengan deposito. Salah satunya berbagai instrumen sekuritas di pasar modal begitu ya, baik obligasi, saham ataupun reksadana. Tapi memang akhirnya kembali kepada masing-masing investor begitu ya, apakah kemudian gaya investasinya masih cenderung konservatif, konvensional, atau justru mungkin agresif sehingga membutuhkan hasil atau result atau yield yang lebih besar dari sekedar menaruh di deposito begitu ya, Mangi. Dan jika kita lihat tidak hanya deposito, kemudian obligasi, saham dan reksadana, tapi ada satu juga yang menarik dari sisi digital. Ini apa yang bisa kita gali, Mangi, dari sisi digital ini? Apakah kemudian perkembangan fintech yang luar biasa banyak juga bisa menjadi salah satu pilihan investasi bagi masyarakat? Iya, ternyata untuk jenis instrumen investasi seperti P2P lending ya, Fajar ya. Tadi juga saya sudah sempat menyampaikan bahwa di sepanjang semester 1 2020 ini juga terjadi peningkatan akan jumlah investor atau lender di P2P lending. Tapi ternyata tidak hanya jumlah lendernya saja yang meningkat, tapi juga saluran dananya kepada masyarakat dari P2P lending meningkat, Fajar, di sepanjang 2020 ini, bahkan mencapai sekitar 8,59 triliun rupiah atau meningkat sebesar 17,98% secara year on year. Jadi jika kita cermati lebih jauh lagi, kenapa bisa balance ya antara lender ataupun kreditur dengan debitur ini bisa sama? Karena ternyata di masa pandemi COVID-19 ini segelintir orang ada yang ingin mencoba untuk berinvestasi, kemudian ada yang ingin mencoba untuk menambah pendapatan, akhirnya mencoba berinvestasi dengan P2P lending. Tapi kemudian di segelintir orang lagi ada juga yang di masa pandemi ini membutuhkan dana tambahan yang akhirnya mencoba meminjam uang lewat P2P lending. Jadi mengenai P2P lending ini kenapa lender ya atau kreditur dan debiturnya ini bisa balance, karena memang supply dan demand-nya ini ada. Dan kemudian ternyata jika seseorang ingin meminjam uang di P2P lending sendiri, ini prosesnya tidak terlalu sulit ya, seperti meminjam uang di perbankan, karena tidak perlu ada jaminan aset, kemudian tidak perlu survei yang berlebihan yang akhirnya menyebabkan banyak sekali di masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini yang akhirnya memutuskan untuk meminjam uang lewat P2P lending. Tapi yang perlu diperhatikan ke depannya ya, bagi investor yang ingin berinvestasi di P2P lending, ini harus memilih P2P lending yang memang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nantinya salah memilih P2P lending kemudian akhirnya terjerat investasi bodong. Dan penting sekali sebenarnya bagi para investor juga nih untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan juga untuk meningkatkan literasi digital agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, tadi sudah cukup banyak berbagai instrumen investasi atau saluran-saluran investasi diinformasikan. Tapi untuk saham sendiri bagaimana ini, Mangi? Ya, untuk saham sendiri sebenarnya jika kita bicara mengenai saham ya, sebenarnya merupakan salah satu jenis instrumen investasi yang paling menarik tapi paling menantang juga, karena resikonya paling besar tapi imbal hasilnya juga paling besar dibandingkan jenis instrumen investasi yang lainnya. Dan ternyata untuk saham sendiri di sepanjang 2020 ini ya juga pernah mengalami, untuk IHSG-nya juga pernah mengalami
jatuh terlalu dalam nih pada bulan Maret 2020 lalu, karena memang pada bulan Maret 2020 lalu ini terjadi fenomena yang disebut dengan ultimate perfect storm. Jadi pada bulan Maret 2020 lalu ini terjadi yang namanya pandemi COVID-19 masuk Indonesia pertama kali. Kemudian juga harga minyak sempat anjlok ya di bulan Maret 2020. Kemudian ternyata pada bulan Maret juga market cap global ya ini juga sempat anjlok yang akhirnya menyebabkan investor di pasar modal Indonesia ini panik dan menjual saham-sahamnya yang akhirnya berakibat pada IHSG menyentuh level 3.000-an atau menyentuh level terendahnya ya di sepanjang 2020. Tapi kemudian ketika memasuki bulan Desember akhirnya IHSG bisa rebound kembali dan menyentuh ya level 6.000-an, tentunya juga dengan didukung ataupun didorong oleh beberapa sentimen positif di dalam negeri seperti Omnibus Law, kemudian juga adanya vaksin ya, kemudian juga dari sentimen dari luar nih bahwa Joe Biden terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Tapi jika kita review ya lebih jauh lagi di sepanjang 2020 ini, apa saja sih sebenarnya sektor-sektor yang bisa tetap tumbuh positif ya di sepanjang 2020, kemudian di 2021 apa juga nih sektor yang bisa tumbuh positif. Mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Baik. Yang berkinerja bagus ya sepanjang 2020 ini, yakni dari sektor komoditas ya, terutama dari sektor pertambangan, di mana sektor ini menguat 25,36% ya, hingga year to date 29 Desember, dipimpin oleh saham-saham dari komoditas nikel ya, seperti timah, antam, dan juga inco. Selain itu juga sektor dari batu bara seperti saham-saham Adaro Energy, Indotambang yang berbasis pada ekspor ini mengalami penguatan signifikan, karena ini juga tertongkrak oleh harga komoditas batu bara ini yang menguat ya 24% sepanjang year to date, dan juga komoditas emas dan nikel dan timah ini yang juga sama-sama menguat di atas 15% sepanjang year to date. Beberapa sektor yang menarik di 2021 ini ada sektor perbankan, ada sektor otomotif, industri dasar dan kimia, sektor bahan konsumen, ditambah lagi sektor infrastruktur. Nah, kita melihat dari sektor-sektor tersebut sebenarnya memang masih ada terdapat beberapa saham yang bisa menjadi andalan, di mana dari sektor properti sendiri kita melihat dari saham Ciputra ini bisa menjadi pilihan. Sementara dari sektor konsumsi ada saham Wijaya Karya, saham Adikarya, saham itu dari sektor infrastruktur telekomunikasi. Saya melihat ada saham Telkom dan Indosat, dan dari sektor perbankan ini ada saham Bank BRI, ada Bank Jabar, serta ada Bank Ya Pak Jan, ternyata tadi juga sudah kita sempat saksikan ya beberapa proyeksi ya tentang di tahun 2021 ternyata sektor-sektor apa saja sih yang masih bisa tumbuh di tahun 2021 mendatang. Oke, terakhir Mangi, singkat saja, lantas apa yang kemudian bisa kita lihat sebagai investasi yang cukup menguntungkan di tahun depan? Terakhir. Ya, ternyata di tahun 2021 mendatang ini menurut proyeksi dari Commonwealth Bank ya untuk di tahun 2021 untuk instrumen investasi saham ini ternyata masih layak untuk dijalankan ataupun dikoleksi, karena ternyata di tahun 2021 mendatang ini semakin banyak sentimen-sentimen positif bagi pasar modal Indonesia, antara lain adalah tentang sentimen positif yang datang dari vaksin, kemudian juga dari Omnibus Law yang terkait dengan nantinya akan memberikan sentimen positif terhadap infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan ternyata pemirsa juga masih bisa mengoleksi ya, atau bisa menjalankan instrumen investasi obligasi, karena proyeksinya di tahun depan Bank Sentral atau Bank Indonesia ini hanya akan memangkas suku bunga acuan sebanyak 2 kali saja. Baik, semoga itu juga bisa menjadi saran gitu ya bagi pemirsa. Mangi, sayang sekali waktu kita terbatas. Kita lanjut di kesempatan berikutnya begitu ya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Ya pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.